Kedua, Bapak Ibu, saya juga sekarang agak serius karena saya memperhatikan begini. Kenapa yang namanya pencak silat atau budaya bangsa ini mulai ditinggalkan? Karena memang kita menjadi negara yang saat ini tidak maju. Dan saya berpikir bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju. Caranya bagaimana? Ada satu hal yang kita lupakan. Setelah saya berinteraksi di suatu kampung yang kategorinya memang kampung yang padat penduduk, di sana ternyata bahwa ibadah warga di sana tidak begitu bagus, tidak begitu taat. Saya melihat fakta-fakta seperti itu, sehingga kehidupannya pun susah. Dan kita bisa lihat juga di negeri kita, para pejabatnya, para pemimpin sering berkonflik. Itu pun menjadi tidak bagus. Sehingga saya berpikir bahwa kalau kita ingin maju, kita harus memperbaiki dari mulai diri kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian baru masyarakat. Dan saya melihat faktor yang sangat penting adalah untuk membuat kita maju, kita harus dekat kepada Yang Maha Kuasa, yang punya segalanya, dan itu sudah kita lupakan. Dan saya akan buat juga di KPM, kita harus semakin dekat kepada Allah. Makanya 7 sunnah itu untuk orang Islam tolong laksanakan sebaik-baiknya, dan coba kita sebarkan kepada yang lain. Kemudian juga saya melihat ini yang sangat penting, yang akan selalu saya ulang, bahwa kita hidup jika ingin maju kita harus menderita. Menderita dalam hal menjalankan ibadah dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan, menderita juga dalam hal kehidupan dengan banyaknya kerja keras yang kita lakukan. Saya di KPM, walaupun hanya sebagai lembaga bimbingan belajar, saya akan mengajak putra-putri Bapak Ibu untuk menderita dalam 2 hal tadi. Menderita dalam melaksanakan ibadah karena banyaknya kegiatan ibadah yang dilakukan, menderita dalam hal kerja keras karena banyaknya belajar tugas yang dilakukan. Setuju tidak? Kalau tidak setuju, nah sekarang ini saya penuh ancaman. Silahkan tinggalkan KPM. Tapi kalau setuju, mari kita maju bersama. Satu saat nanti pun saya akan mengajak Bapak Ibu ikut terlibat dalam berbagai kegiatan KPM untuk bisa merasakan manfaatnya keberadaan KPM. Saya merasa dan berkeyakinan bahwa KPM lah menjadi salah satu tempat yang masih bisa mempertahankan budaya bangsa, karakter bangsa ini, dan bisa jadi menjadi lentera bagi kemajuan bangsa ini. Jadi tolong Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempertahankan keberadaan KPM. Sepakat tidak? Oke, terima kasih. Yang ketiga dan yang terakhir, mungkin ceramah ini ceramah yang kategorinya tegang, tapi inilah bukti bahwa saya sedang sedih. Terus terang saya pakai jaket merah putih ini bukan tanpa alasan. Saya ingin bahwa kita ingat bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang punya jiwa merah putih. Dan jangan sampai kita melupakan hal ini. Terus terang saya melihat dan saya merasakan bahwa seandainya kita tidak sadar akan hal ini, maka mungkin bangsa ini pun akan segera lenyap di permukaan bumi. Saya berpikir dan saya berharap bahwa KPM lah yang menjadi salah satu sebab Indonesia masih ada. Mari kita lihat, khususnya di kelas khusus, anak-anaknya pintar-pintar, baik-baik dan soleh-soleh, dan mereka nanti akan tersebar belajar di luar negeri di mana saja. Jadi mari kita persiapkan bersama-sama. Jadikanlah KPM bukan hanya tempat hanya untuk belajar matematika, tapi tempat untuk mereka berinteraksi dengan teman-teman yang baik, mendapatkan ilmu yang baik, mendapatkan persaudaraan yang baik. Saya persilahkan Bapak Ibu belajar kepada siapapun, tapi tolong cari guru yang baik. Dan ingat, ada satu hal yang sangat penting. Jangan pernah diniatkan belajar untuk menjadi juara OSN atau juara lomba atau jadi juara kelas. Jangan pernah. Kenapa? Karena kita pasti akan kecewa. Sesuatu bernilai ketika melakukan perbuatan itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Ingat, untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk mendapatkan ridho Allah.
selama ini kita semua terjebak bahwa apa yang kita lakukan untuk kepentingan duniawi. Dan Bapak Ibu pun berhitung bahwa Bapak Ibu sudah berkorban banyak hal, waktu, tenaga, uang, dan segala macam. Terus terang, saya ingatkan lagi untuk orang tua siswa KPM. Jangan melakukan satu kegiatan atau perbuatan hanya untuk kepentingan duniawi, karena itu sesaat. Ingat, niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Walaupun kita akan kecewa dengan berbagai hal di mana kita tidak mendapatkan keberhasilan, ingat Allah itu Maha menghitung. Pasti semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah. Ini hal penting, Sehingga ketika Bapak Ibu datang ke KPM, nggak usah berpikir bahwa kok anak saya tidak pernah juara ya Pak Ridwan, kok anak saya begini, kok anak saya begitu. Terus terang, jangan pikirkan itu. Yang harus Bapak pikirkan dan boleh protes ke saya, Pak Ridwan, kenapa anak saya kok tidak tambah soleh ya? Kenapa anak saya kok sekarang rajin sholat ya? Maaf, kok malah sholat ya? Nah, itu boleh ditanyakan kepada saya. Saya akan tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mencontohkan rajin sholat? Apakah Bapak Ibu juga sudah baik? Gitu loh. Karena itu yang penting, karena itu yang akan ditanyakan kita sebagai orang tua di akhirat nanti. Bisa dipahami? Terima kasih. Terakhir. Tolong mari kita jaga bersama KPM, karena KPM sudah saya berikan buat umat. Dan ingat, jangan hanya ingin menikmati manfaatnya. Kalau Bapak Ibu orang yang berakhlak baik, mari kita pertahankan. Mari kita besarkan KPM. Menurut saya, membesarkan KPM, kita akan menyelamatkan Indonesia. Membesarkan KPM, kita akan menyelamatkan Indonesia. Oke, ulangi lagi. Menyelamatkan KPM, membesarkan KPM, kita akan menyelamatkan apa? Indonesia. Sepakat? Sepakat. Allahu Akbar. Semoga ceramah ini menjadi ceramah yang memacu kita bersemangat. Ya, agama apapun kita harus bersemangat untuk memperbaiki Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.